Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu contoh kedangkalan penafsiran Christian Prince dalam mengambil kesimpulan. Ia berani mengambil kesimpulan bahwa Nabi SAW sangat menyukai uang hanya dengan berpegang satu hadis. Ini kedangkalan daripada tuduhannya, tudingannya, penyesatannya bisa dilakukan hanya dengan satu hadis. Ia mengambil hadis dari Sahih Al-Bukhari 6222 bahwa ada seorang laki-laki Ansor menjanjikan kemerdekaan budaknya jika ia meninggal atau mudabbar, padahal ia tidak mempunyai harta selainnya. Hal itu sampai kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda, siapa yang ingin membeli budak ini dariku, kata Nabi. Budak itu kemudian dibeli oleh Nuaim bin Naham seharga 800 dirham. Jabir juga berkata bahwa budak ini yang meninggal pada tahun pertama. Dari hadis ini, Christian Prince langsung memponis, menuding bahwa Nabi SAW sangat menyukai uang, bahkan sampai harus menjual daripada budak dari seorang sahabat Ansor. Jadi budak orang dijual hanya untuk mendapatkan uang. Ini yang disebutkannya. Jadi ini kedangkalan daripada Christian Prince dalam mengambil kesimpulannya. Ia menuduh langsung Nabi sangat menyukai uang hanya berdasarkan hadis ini. Dia nggak melihat hadis ini seperti apa. Nggak lihat dia, nggak usah kita bandingkan bagaimana kehidupan Nabi sehari-hari, bagaimana beliau menghidupi keluarga, bagaimana kehidupan sehari-hari beliau, tidur beliau, dan lain sebagainya, dan tempat tinggal beliau bagaimana. Itu tidak sampai kita ambil. Cukup kita ambil dengan hadis yang sama. Dengan hadis yang sama aja, cuma beda dari periwayatan, dan di mana ada penambahan kalimat-kalimat yang lebih lengkap yang bisa menjelaskan kepada kita agar kita tidak parno aja gitu. Jadi ngelihat sesuatu yang aneh langsung parno. Ini yang kita sebut dengan penafsiran hantu. Lihat batang pisang melambai, hantu. Lihat kelopak-kelopak itu, pikir hantu ngikuti belakang kita. Ya, itu penafsiran hantu. Ini yang kita jaga. Kita ambil aja hadis yang sejenis. Ada di Sahih Muslim di nomor hadis 1663. Sama dari Jabir radhiyallahu anhu, di mana ia berkata, seorang laki-laki dari Bani Uzrah memerdekakan hamba sahayanya dengan tebusan. Berita itu sampai kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya kepada pemilik budak itu, masih adakah hartamu selain budak itu? Orang itu menjawab, tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, siapakah yang mau membeli budak itu daripadaku? Akhirnya budak itu pun dibeli oleh Nuaim bin Abdullah Al-Adawi dengan harga 800 dirham, yang kemudian diserahkan kepada Rasulullah SAW, dan beliau pun meneruskan kepada pemilik hamba sahaya itu. Kemudian beliau bersabda kepadanya, mampatkanlah uang ini untuk dirimu sendiri. Bila ada sisanya, maka untuk keluargamu. Jika masih tersisa, maka untuk kerabatmu. Dan jika masih tersisa, maka gunakan untuk orang-orang di sekitarmu. Jelas? Masih hadis yang sama, dari periwayat yang sama, hanya ini dari Sahih Muslim nomor hadis 1663. Jadi jelas penjelasan daripada hadis tadi itu seperti ini. Nggak ujuk-ujuk Nabi menjual budak orang lain. Nggak ada tipikal Nabi seperti itu.
merebut hak orang lain. Enggak, itu namanya zalim. Bahkan beliau mendudukkan seseorang, keinginan pemilik budak itu untuk beramal dengan membebaskan budaknya, padahal dia sendiri tidak punya harta. Jadi Rasulullah SAW ini menolong di sini. Bagaimana beliau menolong? Dengan menjualkannya, dengan mendapatkan harga yang baik. Bisa untuk dirinya, bisa untuk keluarganya, bisa untuk kerabat dan orang sekitarnya. Kira-kira lebih mahal mana? Pemilik budak itu jual sendiri atau Nabi SAW yang menjual? Sementara dia sendiri sudah berniat untuk membebaskan budaknya ketika dia meninggal. Kebaikan sama dia. Tapi dia sendiri orang yang tidak punya. Dia sendiri termasuk orang yang susah karena dia tidak punya harta lain daripada budak itu. Jadi di sini posisi Nabi SAW membantu daripada pemilik budak itu. Dan yang membeli budak itu bukan siapa-siapa. Siapa pemilik yang membeli budak itu? Yang membeli budak itu sendiri adalah mertuanya Khalifah. Ya ini, yang Khalifah kemudian Umar bin Khattab. Mertua beliau lah yang membeli budak tersebut. Mungkin ini yang bisa menjadi gambaran bagaimana kedangkalan penafsiran Christian Prince dalam mengambil kesimpulannya. Ia menuduh, menuding, memponis sesuatu langsung hanya berdasarkan satu hadis. Lemah sekali, sungguh lemah. Makanya hati-hati ketika membaca penafsirannya. Silahkan membaca hadisnya, baca lengkap, baca dari sumber aslinya, pahami. Nggak ngerti coba tanya. Kalau nggak ngerti tanya, bisa cari yang lain, referensi yang lain. Silahkan perbanyak. Jangan sampai kita tersesat oleh orang-orang yang tidak mengimaninya, tersesat oleh orang-orang yang memang berpikiran negatif dahulu sebelum membaca hadis tersebut. Hadis itu hanya digunakan untuk membenarkan persepsi negatifnya, tudingan negatifnya. Itu sudah diletakkan duluan pikiran negatifnya, dan hadis itu hanya digunakan sebagai senjatanya. Dan hadisnya sendiri yang dijadikan dalil sendiri, kalau kita pahami dengan baik, itu enggak seperti itu maknanya bagi kita. Di situ kelihatan malah Nabi SAW membantu daripada pemilik budak itu. Biasa orang yang membantu sering kena fitnah. Termasuk inilah fitnah dari seorang Christian Prince. Mudah-mudahan kita terhindar dari orang-orang yang menyesatkan ini.